Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan kupas tuntas soal-soal penalaran matematika dari buku progres terout keempat proses intent tahun 2025-2026 yang baru saja dirilis beberapa hari kemarin. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Di soal pertama, pada sebuah kantin sekolah, Rania membeli 3 buah buku tulis, 1 buah pensil, dan 2 buah pulpen. Oke, dalam hal ini mungkin kita akan simbolkan X untuk buku tulis. Kemudian Y untuk pensil. Dan Z untuk si pulpennya. Oke, dalam hal ini si Rania ingin membeli 3 buah buku tulis, otomatis kita bisa tuliskan menjadi 3X ditambah 1 buah pensil berarti Y, ditambah 2 buah pulpen maka 2Z dengan harga 39.000. Kemudian Keisha membeli 1 buah buku tulis, berarti ini X, kemudian dia membeli 2 buah pensil berarti 2Y, dan membeli 3 pulpen berarti 3Z sama dengan 26.000. Di kantin tersebut harga 1 buah buku tulis 5.000 lebih mahal, otomatis informasi berikutnya itu berarti X itu sama dengan 5.000 lebih mahal berarti daripada pensil, berarti Y ditambah 5.000 ya, gitu. Berarti ini adalah persamaan yang pertama, ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Kemudian yang mungkin kita bisa lakukan, coba kita substitusikan. Coba kita lakukan substitusi. Substitusikan persamaan ketiga ke persamaan yang pertama. Maka kita bisa ganti nilai X-nya dengan Y plus 5.000 ya, berarti 3 dikali Y ditambah 5.000 ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 39.000. Tinggal kita hitung, 3 kali Y berarti 3Y, 3 kali 5.000 jadi 15.000, ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 39.000, gitu teman-teman. Setelah sudah, coba kita selesaikan 3Y ditambah Y, yaitu berarti sama dengan 4Y ditambah 2Z ya, sama dengan, kita kurangi dengan 15.000 ya, berarti 39.000 dikurangi 15.000, maka nilainya sama dengan berapa? 24.000 ya. Oke, kalau sudah kita sederhanakan, kita bagi dengan 2, jadi nanti 2Y ditambah Z sama dengan 12.000. Ini jadi persamaan yang keempat ya. Oke, kalau sudah, kita coba ke persamaan berikutnya, ke step berikutnya. Step berikutnya kita coba substitusikan lagi si persamaan yang ketiga. Nah, kali ini kita substitusikannya ke persamaan yang kedua ya, yaitu X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 26.000, maka X-nya yaitu kita ganti dengan Y plus 5.000 ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z ya, sama dengan 26.000. Kalau sudah, berarti 2Y tambah Y jadi 3Y ditambah 3Z, kita kurangi dengan 5.000, 26.000 kurangi 5.000 berarti 21.000. Karena merupakan kelipatan 3, maka kita bagi 3, jadi nanti Y ditambah Z sama dengan 21.000 ya. Ini persamaan yang kelima. Kalau sudah, kita lakukan eliminasi antara persamaan yang kelima dan yang keempat, atau yang keempat dan 5 sama aja ya. Kita berarti tuliskan ulang, jadi 2Y ditambah Z sama dengan 12.000. Kemudian Y ditambah Z sama dengan 21.000. Kita kurangi teman-teman. Wait. Sebentar, ada yang salah ya. Ini kan kalau dibagi 3 hasilnya Y, kalau bagi 3Z. Oh, berarti di sini harus dibagi 3 juga. Jadi nilai bukan 21.000 tapi 7.000 teman-teman.
Maka di sini juga kita ganti jadi 7.000 ya. Tinggal kita kurangi 2Y dikurangi Y berarti Y, Z-nya berarti habis ya, 12.000 dikurangi 7.000 yaitu 5.000. Maka tinggal kita cari nilai dari Z-nya. Kan Y tambah Z 7.000 ya. Sesuai persamaan yang kelima, otomatis Z-nya sama dengan 7.000 dikurangi 5.000. Maka nilai Z-nya akan sama dengan 2.000 teman-teman. Sudah dapat Z, sudah dapat nilai dari Y-nya, kita bisa dapatkan nilai X-nya. Berarti nilai X-nya sama dengan Y ditambah 5.000 berdasarkan persamaan yang ketiga. Berarti 7.000, Y-nya 5.000 ya. 5.000 ditambah 5.000. Maka nilai X-nya akan sama dengan 10.000 ya. Kita tandai ya biar tidak lupa. Ini untuk Z-nya 2.000, untuk X-nya 10.000, untuk Y-nya sama dengan 5.000. Oke, kalau sudah berarti kita tinggal masuk ke soal yang pertama. Jika Andi membeli 2 buah buku tulis, 4 buah pensil, dan 5 buah pulpen, maka kita bisa tuliskan yaitu 2X ditambah 4Y ditambah 5Z. Itu kita bisa hitung teman-teman ya. Yaitu jadi 2 dikali 10.000 ditambah 4 dikali Y-nya 5.000 ditambah 5Z, Z-nya 2.000. Oke, berarti 2 dikali 10.000 20.000 ya. Kemudian 4 kali 5.000 ya 20.000 lagi. Kemudian 5 dikali 2.000 10.000. Sehingga kalau kita jumlahkan ini adalah totalnya 50.000. Karena yang dia bayarkan sebanyak 100.000, otomatis kembaliannya tinggal kita kurangin aja. Yaitu 100.000 dikurangi dengan 50.000 teman-teman ya. Berarti jawabannya pasti 50.000. Jawabannya adalah yang D ya. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2. Selisih harga 2 pensil dengan sebuah pulpen adalah, ya tadi ya berdasarkan informasi tadi di nomor sebelumnya, dimana kalau diminta untuk mencari 2 buah pensil berarti 2Y dikurangi Z, ya tinggal kita substitusi aja. Y-nya 5.000 berarti 2 dikali 5.000 dikurangi Z-nya 2.000. Maka 10.000 dikurangi 2.000. 8.000 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Di nomor yang ketiga, jika Badu membayar sebesar 50.000, ia mendapat sebanyak 3 buku tulis dan 5 pulpen serta titik-titik buah-buah pensil. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini berarti kita tuliskan saja nih informasinya bahwa dia punya 3X ditambah 5Y ditambah NZ. Ini harus membayar sebanyak 50.000. Nah, kita ganti semua X-nya, X, Y, Z-nya. X-nya itu 10.000 kita ganti. Kemudian Y-nya kita ganti jadi 5.000. Dan Z-nya kita ganti dengan 2.000. Dan untuk N-nya kita tulis ulang aja ya. Ini sama dengan 50.000. Oke, kalau sudah berarti ini 30.000 ditambah 5 dikali 5.000 5 dikali bentar. Oh, salah tulis nih teman-teman. Karena di sini dia membeli 5 buah pulpen. Pulpen itu kan kalau dalam pemisalan kita itu adalah Z, berarti ini 5Z ya, kebalik. Ini harusnya 5Z, ininya NY. Ini kita ganti ya. Nah, gini. 5Z dan ininya NY, berarti 5 kali Z, Z-nya 2.000 ya, dan NY-nya berarti ini 5.000. Oke, berarti ini 10.000 ditambah 5.000 N sama dengan 50.000
Kalau sudah berarti 30.000 tambah 10.000 40.000 ya. 40.000 ditambah 5.000 N sama dengan 50.000. Sehingga kalau kita bisa hitung, kita kurangi 50.000 dengan 40.000 ya 10.000 ya. 5.000 N sama dengan 10.000, maka N nya sama dengan 10.000 dibagi dengan 5.000 ya, otomatis 2 teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor yang keempat. Dendi memiliki kehendak untuk membelanjakan uang sebesar 20.000 di kantin sekolah tersebut. Barang yang bisa ia beli adalah, berarti kita cari nilai atau harga dari beberapa barang yang ia beli itu harus kurang dari 20.000 atau sama dengan 20.000. Tidak boleh lebih dari itu ya. Oke, berarti kita bisa mulai dengan mengecek informasi dari pernyataan pertama, yaitu dia membeli 4 buah pensil. Berarti 4 dikali pensil itu 5.000 ya. Pensil itu 5.000. Kemudian 2 buah pulpen. Pulpen itu 2.000 ya. Karena Z kan ya. 2 kali 2.000. Maka di sini kita hitung berarti hasilnya berapa nih? 20.000 tambah 4.000, 24.000 ya. Ini 24.000, ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, 3 buah pensil, berarti 3 dikali 5.000 ditambah 2 buah pulpen, berarti 2 dikali 2.000. Ini berarti 3 kali 5.000 15.000. 15.000 nggak usah tulis, langsung aja 15.000 tambah 4.000 15.000 tambah 4.000 19.000. Berarti dia memenuhi ya. Kemudian yang ketiga, 2 buah buku tulis, berarti 2 dikali X, X-nya 10.000, ditambah 1 buah pulpen. Pulpen itu berarti 2.000 ya. 2.000, kebanyakan nol. Sehingga kita bisa punya 20.000 ditambah 2.000, 22.000. Ini tidak juga. Yang keempat, 1 buah pensil dan 1 buah buku tulis. Pensil itu 5.000 ditambah 1 buah buku tulis 10.000 ya. Otomatis ini 15.000. Berarti ini memenuhi teman-teman. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 4 itu hanya di poin 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu ya. Kita lanjut nomor berikutnya, tapi sebelum itu kita cek dulu informasi dari teks yang kedua. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik sebanyak 7 poin. Oke. Berarti kita mulai dari mana? Kita mulai dari menghitung ini dulu deh, jumlah nilai 4 anak itu ya. Kita coba hitung jumlah nilai. Empat anaknya itu 52 ditambah 56 tambah 62 ditambah 66. Ini kalau kita hitung jadi 236 ya. Gitu. Nah, berarti kita bisa cari nilai remedial, rata-rata remedinya, rata-rata 4 anak tersebut. Sehingga 236 dibagi 4 aja. Ini nilainya akan sama dengan 59 teman-teman ya. Nah, setelah melakukan remedial, rata-rata 4 anak yang baru itu sama dengan 59 ditambah dengan naik 7 poin, maka jadi 66 poin. Gitu. Kemudian kita bisa cari apa lagi ya? Mungkin itu dulu ya informasinya. Kita langsung ke nomor 5 aja.
akan dipilih pengurus inti kelas terdiri dari 5 murid. 5 murid yang mau dipilih. Kemudian berikan tanda pada kolom yang sesuai. Yang pertama, banyaknya cara memilih sehingga semua murid pengurus inti merupakan murid perempuan. Oh ya, dia harus perempuan. Berarti otomatis kita pakai kombinasi aja ya. Berarti kalau semuanya perempuan, berarti kita ambil aja di poin yang kelima, nomor 5, poin pertama ya. Itu kita ambil 5 karena mau ambil 5, kemudian perempuan tuh 16 ya. Kita ambil 5 dari 16. Maka kita bisa hitung, jadi nanti 16 faktorial dibagi 5 faktorial, 16 kurang 5 kan 11 ya, 11 faktorial. Ini nilai sama dengan 4368 teman-teman ya. Berarti ini benar. Kemudian untuk informasi yang kedua, banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Berarti kita ambil 5 dari laki-laki dari berapa? 12 ya. Berarti kita ambil 5 dari 12, otomatis nanti 12 faktorial dibagi 5 faktorial dikali dengan 12 kurangi 5, 7 faktorial. Ini sama dengan 792 ya. Berarti ini salah. Kemudian yang ketiga, kita ambil apa lagi nih? Berarti cara memilih terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus. Berarti kalau 2 laki-laki, berarti kita ambil 2 dari 12 karena laki-laki totalnya 12. Maka sisanya kita ambil 3 karena mau yang diambil kan 5. Ambil 3 dari 16. Sehingga kombinasi 12 2 itu 66 dan kombinasi 3 dan 16 itu 560. Kalau kita hitung jadi 3.600 ya. 36.960. Berarti pernyataan yang ketiga juga salah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah benar, salah, dan salah. Jawabannya adalah yang C, gitu ya. Kemudian kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diberikan pernyataan kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Berarti kita mau mencari rata-rata tanpa si 4 anak itu. Berarti ya sama saja. Sebentar. Berarti kita sama saja mencari total poin dari satu kelas dulu aja ya. Karena kan total satu kelasnya kan tadi berapa? Saya belum lihat totalnya. Awalnya 12, kemudian laki-laki 12, perempuannya 8, maka totalnya 28 ya. Berarti kita bisa carikan dengan mencari total poinnya, itu berarti total poin atau nilai itu sama dengan 28 anak dikali dengan rata-ratanya 80 ya, maka sama dengan 2240 gitu. Ini untuk total poinnya. Kemudian berarti untuk mencari total poin tanpa 4 anak ya sama saja 2240 dikurangi total 4 anak. Total 4 anak kan udah kita hitung di awal tadi ya. Di angka ini 236. Berarti 2240 dikurangi 236. Maka nilainya sama dengan 2004 ya teman-teman ya. Gitu. Itu adalah nilai dari total poin tanpa 4 anak. Berarti kita cari rata-ratanya. Berarti untuk nyari rata-rata tanpa 4 anak itu 2024 aja. Dibagi dengan total anak dikurangi 4 anak. Berarti 28 kurangi 4. 24 ya. 2004 dibagi 24 itu di 83,5. Berarti ini betul ya persamaan pertama. Pernyataan pertama maksudnya. Kemudian di pernyataan kedua, sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Salah ya. Karena kita udah ngitung di awal tadi tanpa remedial tuh nilainya sama dengan 59. Setelah remedialnya 66. Gitu. Maka kalau kita cek berarti pernyataan kedua itu salah ya. Di kedua itu salah. Karena harusnya di angka 59. Kemudian pernyataan yang ketiga, setelah remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial menjadi 67 juga salah ya.
Kenapa salah? Karena tadi kan kita hitung hasilnya 66. Tuh ya. Jadi salah. Kemudian yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial. Yang mengikuti remedial berarti nilai terbesar dikurangi nilai terkecil aja. Jangkauan itu kan ya. Jangkauan itu berarti rumusnya angka terbesar dikurangi angka terkecil. Angka terbesarnya tadi berapa sih? 66 kalau nggak salah ya. Iya, 66 dikurangi 52. Kurangi 52 otomatis jadi 14, bukan 15, berarti salah juga. Sehingga pernyataan yang tepat itu harusnya ada di poin yang benar hanya cuma satu, teman-teman. Hanya di poin 1 doang, sementara yang lainnya salah. Dan di sini nggak ada jawabannya ya. Untuk nomor 4 tidak ada jawabannya. Silahkan teman-teman nanti dicek ulang ya. Tapi menurut saya tidak ada jawabannya karena semuanya tidak sesuai untuk nomor 2 dan 3, 4-nya. Begitu teman-teman. Kita lanjut nomor yang 7. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan perempuan adalah, oke, berarti di nomor 7 ini kita mencari nilai atau rata-rata menggunakan rata-rata gabungan ya. Rumus rata-rata gabungan itu kan X bar gabungan sama dengan nilai 1 dikali nilai 1 dikali nilai 1. Jumlah data 1 dikali dengan rata-rata data 1 ditambah dengan jumlah data 2 dikali rata-rata data kedua dibagi dengan total data. Sehingga kalau dalam kasus ini rata-rata kelasnya itu kan 80 kan ya. Kita udah tahu dari soal. Kemudian N1-nya berarti yang kita ambil laki-laki dulu, 12 ya laki-lakinya. Kemudian rata-ratanya 78. Ditambah N2 itu ada 16 ya tadi ya. Ada 16 dikali dengan rata-ratanya kita nggak tahu. Dibagi dengan total orangnya berarti 28. Maka tinggal kita kali silang aja ya. 28 dikali 80, 2240. Kita udah hitung ya, yang ini loh. Kemudian kita berarti tinggal tulis 12 kali 78 yaitu berapa ini? 900 ya. 936 ditambah 16 X bar 2. Maka jadinya 2240 dikurangi 936 yaitu 1304 sama dengan 16 kali X bar 2. Maka X bar 2-nya atau rata-rata untuk yang perempuannya sama dengan 1304 dibagi dengan 16. Maka sama dengan 81,5. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Begitu. Kita lanjut soal nomor 8. Akan dipilih pengurus inti kelas terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah, oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita bisa mulai untuk kasusnya dibagi ya. Berarti kasus pertama itu untuk 1 laki-laki. Kalau 1 laki-laki otomatis karena akan dipilih 5 murid, maka akan bersisa 4 perempuan gitu ya. Maka peluangnya akan sama dengan kombinasi 1 dari 12 dikali dengan kombinasi 4 dari 16 dibagi dengan kombinasi 5 dari 28. Maka ini jadi 12 dan di sini kombinasi 4 dan 16 itu sama dengan 1820. Ini berarti 98.280 ya. Sama dengan berarti 21.840 dibagi dengan 98.280. Ini teman-teman kalau misalkan perlu dihitung dulu ya. Sambil ngecek apakah hitungan saya betul atau salah. Gitu. Kemudian kasus kedua, berarti karena tadi minta 1 atau 2, maka untuk kasus keduanya tuh berarti 2 laki-laki. Kalau 2 laki-laki otomatis akan ada 3 perempuan kan ya.
Sehingga peluangnya akan sama dengan kombinasi 2 dari 12 dikali kombinasi 3 dari 16 dibagi dengan kombinasi 5 dari total 28. Maka di sini jadi 66 dikali 560 dibagi bawahnya sama ya. 98280 sama dengan 369 960. Jadinya ini juga masih sama ya. 38280. Karena ini adalah dua kasus yang berbeda, otomatis nanti kita akan jumlahkan. Berarti totalnya itu sama dengan 21840 dibagi dengan 98280 ditambah dengan 36960 dibagi dengan 98280. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita jumlahkan atasnya saja. Yaitu berarti 58.800 ya. Dibagi 98.280. Kita bagi dengan berapa ini? Bagi 24 ya. Ya betul ya, bagi 84, sorry. Kalau bagi 84 berarti nanti hasilnya jadi 70/117. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Begitu. Oke, di soal berikutnya, perbandingan banyaknya pohon A, B, C, D, dan E disajikan pada diagram di bawah ini. Perbandingan banyaknya pohon C, D, E disajikan dengan diagram kecil yang di sampingnya. Oke, berarti kalau kita lihat di teks tersebut, berarti di A itu 90, di B 30, otomatis sisanya itu, sisa lahannya, sisa sudutnya itu berarti ya, untuk yang gambar pertama itu sama dengan 360 dikurangi dengan 90 derajat ditambah 30 ya. Ini kita kurangin. Jadi sama dengan 240 derajat. Kalau kita bandingkan, otomatis ini perbandingannya itu berarti 240 dibagi dengan 360 ya teman-teman ya. Itu sama dengan 2/3 dari total. Gitu. Kemudian karena kalau kita lihat di sini kan 240 itu karena ada 90 dan 30. Nah, karena kalau di sini 90 doang, otomatis jadinya 270. Tapi karena B sama D itu ada kemiripan. Kalau B-nya segini, 30, otomatis ini juga 30 ya. Otomatis D itu, sudut D itu, atau ya sudut D lah ya, sudut D itu berarti nilai sama dengan 60. Dan kalau sudut D-nya 60, otomatis sudut E-nya sama dengan 210 ya teman-teman ya. Karena 210 tambah 90 kan 300, 300 tambah 60 ya 360. Nah, dari situ berarti kita bisa memaksimalkan informasi-informasi tersebut untuk menjawab soal-soal yang ada di bawah. Di nomor 9, diketahui banyak pohon E sebanyak 350 batang, banyak pohon seluruhnya adalah. Oke, berarti kalau kayak gini, karena kita punya perbandingan total sudutnya 360 dan sudut yang sisa ini sama dengan 2/3, maka kita bisa cari tuh nilai dari sudut E-nya. Berarti kita bisa punya, gimana ini? Berarti kita tulis dulu deh. Berarti tadi berapa? 360 kita kalikan dengan 2/3-nya. Itu sama dengan 540 ya. Oke. Nah, untuk mencari total pohon berarti sama saja kita cari total perbandingan total dibagi perbandingan yang belum ada, yaitu 210 ya. 210 itu didapat dari si E nih teman-teman ya, si E nya kan 210, kemudian dikali dengan informasi dari si E yaitu 350 batang, maka tinggal kita sederhanakan 540 dan 210 nya, atau ini aja nih 210 dan 350 kan bisa sederhanakan menjadi 5/3 ya. Berarti 540 dikali 5/3, maka sama dengan hasilnya adalah 900 ya.
Betul, jika jawabannya berarti D. Kemudian lanjut nomor 12, diketahui banyak pohon E sebanyak 350 batang, perbandingan banyaknya pohon B dan C. Oke, untuk mencari pohon B dan C, otomatis kita harus cari dulu perbandingannya. Berarti untuk mencari pohon B itu sama dengan perbandingan pohon di B itu kan sudutnya sama dengan 30 derajat ya. Berarti ini nomor 10, berarti 30 derajat dibagi 360 dikali total itu 900, maka sama dengan berapa ini, 1/12 dikali 900 sama dengan 75 teman-teman ya, 75 batang. Maka tinggal setelah itu kita cari yang C nya. Untuk mencari C nya kita bisa manfaatkan sudutnya aja. Sudut C itu 90 derajat, tapi sudut C itu kan nilainya ada di ini per 360 dulu ya, tapi sudut C itu kan ada di sini, yang mana di sini totalnya bukan 900 itu total yang ada di sini gitu loh. Nah yang sini kan nilainya 2/3 dari total, otomatis kita bisa manfaatkan pencarian 2/3 ya. 2/3 dari 600 itu sama dengan 2/3 dari 900 itu sama dengan 600 maksudnya gitu. Sehingga untuk mencari C berarti kita tinggal kali 600, berarti sini 90/360 itu kan 1/4 ya, 1/4 dikali 600, maka sama dengan 150. Sehingga kalau kita bisa bandingkan B dan C itu sama dengan 75 banding 150 atau sama dengan 1/2. Berarti jawabannya yang A ya teman-teman ya. Begitu, kita lanjut nomor 11. Diketahui pernyataan berikut. E-nya 350 ya. Kemudian banyak pohon A kurang dari 200. Maka tinggal kita cari aja ya kalau kayak gitu. Biar kita make sure jawabannya oke. Berarti A, untuk mencari A itu kan sudut A itu tadi berapa? 90 ya kalau nggak salah ya. Maka A sama dengan 90/360. Karena di lahan yang besar maka ini 900 ya. Maka jadi 1/4 dikali 900, otomatis nilainya sama dengan 225 ya. Ini lebih dari 200, ini salah. Kemudian pernyataan yang kedua, perbandingan banyak pohon A dan B adalah 3/1. A-nya tadi 225 ya. 225. B itu kita udah hitung di nomor 10 yaitu 75. Kita sederhanakan bagi dengan 75 ya. Ya 3 ya, 3 banding 1, berarti ini betul. Kemudian yang nomor 3 atau pernyataan yang ketiga, banyak pohon C sama dengan 180. Salah ya, karena C itu nilai sama dengan 150, kita udah hitung di pernyataannya atau di nomor 10, berarti ini salah lagi. Kemudian total banyak pohon C dan D adalah 200 batang. Oke, berarti kita tinggal cari C dan D. C nya berapa, D nya berapa. C itu kan 150 ya. D itu kita udah hitung belum sih D nya? Kayaknya belum ya, berarti kita cari aja dulu D nya. Berarti D nya itu, D itu sama dengan 60 derajat dibagi 360 dikali 600. Maka ini 1/6 dikali 600 sama dengan 100 ya. Maka D nya 100, sehingga 150 tambah 100 ya 250 teman-teman. Berarti ini betul atau salah? Betul ya, karena nilainya lebih dari 200. Berarti yang tepat itu hanya di poin 2 dan poin 4. Jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor 12. Banyak pohon E sebanyak 350 pohon, masih sama ya. Klik pada kolom yang sesuai untuk setiap pernyataan. Yang pertama, selisih pohon D dan pohon B adalah 25. Ini betul ya. D itu kan tadi kita udah hitung ya. D kurang, langsung aja ya, D kurang B. D nya itu 100. Kemudian B itu tadi kita udah hitung tuh berapa sih B itu? B itu 75 ya. Berarti ini 25. Kemudian pernyataan yang kedua, jumlah pohon A dan pohon C 350. A tambah C ya. A itu 225. C nya itu 150. Jadinya 375 harusnya ya. Berarti ini salah, ini betul ya.
Kemudian nomor yang ketiga, perbandingan banyak pohon A dan D. A banding D, A-nya 225, D-nya 100. Kita bagi dengan 25, maka ini 9, ini 4. 9 banding 4, berarti betul. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman ya yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Dan tetap semangat ya untuk mempersiapkan masa depan kalian. Jangan lupa dukung channel ini jika channel ini memang membantu teman-teman untuk mempersiapkan SNBT ini. Dan dengan cara klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Biar channel ini bisa ditonton oleh orang yang lebih banyak. Saya pamit, kita ketemu di video-video berikutnya dan dadah.